Halo, selamat malam teman-teman semua. Apakah suaraku terdengar, teman-teman? Dengeran Kak. Dengaran ya? Oke, oke, thank you. Udah ada Rasya dan juga Viva ya buat host kita hari ini. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah datang di pembelajaran kita hari ini, teman-teman. Jadi kita coba ini ya, sebenarnya kita coba lanjutin lagi pembelajaran kita dari minggu lalu ya, teman-teman ya. Minggu lalu kita udah belajar beberapa hal, teman-teman. Nah, di hari ini kita akan coba pelajari ulang lagi ya, teman-teman ya. Kita akan pelajarin lebih dalam lagi terkait pembelajaran kita. Minggu lalu kita udah belajar, teman-teman ya, cara gimana sih si PyQt itu ya, teman-teman ya. Gimana caranya PyQt kemarin kita buat PyQt 5 gitu ya. Di pembelajaran kita sebelumnya kita udah pelajarin dan gimana cara kita implement hal tersebut. Nah, hari ini teman-teman kita akan masuk ke dalam materi lanjutan. Nah, di sini kita masuk ke dalam namanya pengembangan tim, teman-teman ya. Jadi di sini kita akan coba gimana sih caranya kita melakukan tim development di bagian sini. Nah, nanti di sini untuk slide-nya mungkin di sini agak banyak. Untuk hari ini kita ada satu slide. Kita akan discuss nih mengenai rapid test itu sendiri, lalu juga kita coba akan discuss juga teman-teman terkait namanya mind map yang akan kita buat. Terus juga kita akan belajar namanya itu adalah GitHub ya, teman-teman ya, untuk pembelajaran kita di hari ini. Mungkin sebelum kita start, teman-teman seperti biasa ya, aku mau nanya dong kabar dari teman-teman. Mungkin start dari Afifah dulu deh, boleh? Afifah, gimana Afifah kabarnya? Boleh dong diupdate. Gimana kesehariannya, tugas sekolahnya, dan juga tugas album minggu lalu, gimana kendala guys? Hmm, ah, Kabar aku hari ini baik. Hmm? Terus kalau kesehariannya diisi dengan tugas-tugas sekolah. Apalagi, Tugas sekolah lalu? aduh banyak banget tugas kelompoknya. Jadi rata-rata tuh Oke, kerja kelompok gitu, Kak. Sore-sore. oke, I Terus see. Jadi kayak lebih lebih banyak. banyak gitu, Kak. Mhm. Iya banyak Oke, banget. berarti Aduh aku nggak suka banget sih. oke, lebih banyak tugas kelompok berarti Afifah ya. Oke, Iya. saran dari aku buat Afifah Terus mungkin ya tugas kalau kelompok. Mhm. terus kalau Apalagi? terkait tugas algoritmanya, aku baru kayak ngelanjutin presentasinya, tapi belum selesai gitu, Kak. Selesai ya, oke nggak apa-apa. Mungkin nanti bisa dicoba dilanjut lagi aja ya presentasinya ya. Thank you buat update-nya Afifah. Mungkin karena tadi lagi banyak tugas kelompok yang mungkin bisa difokusin itu dulu aja ya. Karena itu kan ya gimana pun juga itu kan sekolah ya. Salah satu hal yang terpenting lah yang teman-teman bisa coba buat kerjain dulu gitu kan ya. Prioritas gitu bahasanya. But it's okay. Nanti mungkin kalau ada waktu bisa dicoba buat lanjutin lagi Afifah ya. Thank you sebelumnya udah kasih kabarnya. Semoga lancar terus. Oke, lanjut sekarang ke Rasya. Boleh dong Rasya diupdate kabarnya gimana sehariannya, tugasnya dan juga tugas albumnya gimana? Ya, saya sih sekarang lagi oke. Saya sudah makin penuh. Saya aja kemarin minggu kemarin saya nggak masuk karena karena saya waktu lagi ngikutin ada model United Nations di Bali. Itu Mm-mm. AWMUN Asia World Model United Nations di Bali, maka kemarin nggak saya ikut. Saya juga udah makin penuh-penuh, udah kemungkinan bakal ditekan lagi lesnya, dan saya ini juga masih lagi fokus buat ngebangun portfolio saya sekarang. Saya tuh di encourage sama ibu saya buat kayak bikin proyek-proyek gitu-gitu, dan sekarang saya lagi agak ribet. Oke, I see. Makanya ini conflicted nih. Ada olimpiade, proyek buat portfolio, tugas-tugas sekolah, belajar sekolah, persiapan ulangan. Jadi maaf Kak, itu juga sekalian itu yang sesanya itu masih kosong-kosong. Oke, nggak apa-apa. Thank you buat update juga ya Rasya ya. Mungkin kurang lebih mirip seperti Afifah ya lagi sibuk juga. Bagi tadi Rasya ikut Olimpiade itu udah keren banget sih menurut aku. Mungkin saran dari aku juga buat Rasya lebih di maintain lagi waktunya. Teman juga untuk Afifah juga. Jadi mungkin ya bisa yang tadi ya alokasiin dulu ya prioritasnya kira-kira skala prioritasnya apa. Terus diskalakan teman-teman ya. Jadi nanti dikerjakannya bisa lebih enak nih gitu. Jadi tahu kira-kira kerjaan yang priority yang mana, terus juga baru tugas-tugas yang lainnya
Gitu. Mungkin itu aja ya. Thank you buat Rasya update-nya, buat Rasya dan juga Viva buat KBS. Semoga sekolahnya lancar terus. Oke, teman-teman kita masuk ya untuk belajar kita hari ini. Oke, ini udah dari Dharma juga. Nah, mungkin nanti Dharma boleh tolong update ya, Dharma kabarnya boleh ditaruh di kolom chat ya buat kabarnya buat teman-teman yang masih belum aku tanya ya, karena kita akan coba start kelasnya. Oke, nah jadi teman-teman boleh diupdate kabarnya pertama yang mungkin nanti Dharma ya, bukannya apa boleh diketikkan Dharma ya satu, yang apa, terus juga tugas algo gimana. Ini boleh nanti dikasih kabar ya, Dharma bisa kirim chat juga ke aku biar aku bisa baca. Oke, teman-teman mungkin kita langsung masuk aja buat pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita masuk ke dalam modul penjelasan 2, teman-teman ya. Nah, yang tadi aku bilang namanya team development. Nah, mungkin kita langsung aja ya. Ini udah aku share screen. Sudah terlihat kan ya, teman-teman ya? Sudah aman ya? Oke, sudah aman ya. Oke, jadi Udah kita hari Kak. ini masuk, sudah ya. Oke, thank you Viva. Jadi kita hari ini masuk ke dalam modul pembelajaran 2, teman-teman, terkait namanya pengembangan tim di sini. Oke, kita masuk discussion dulu perencanaan proyek. Nah, di sini kita ada proyek diagnosis dari kesehatan ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada keterangannya menjaga kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan ya. Nah, lalu sebagian besar orang, tidak semua, orang berkesempatan menjalani pemeriksaan kesehatan profesional secara rutin. Namun ada sejumlah tes sederhana yang dapat membantu kita untuk menilai kesehatan kita secara akurat. Salah satu tes tersebut adalah namanya Laffer test, teman-teman ya, yang memungkinkan kita untuk mengetahui kondisi sistem kardiorespirasi tubuh. Nah, di sini kita juga mengundang teman-teman ya untuk mengembangkan aplikasi untuk komputer secara pribadi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tes secara mandiri dan juga menerima interpretasi dari hasilnya. Nah, di sini Rapid Test itu sendiri apa sih? Jadi, tes Rapid ini sendiri, teman-teman, ini dia membantu ya para user atau pengguna untuk menilai keadaan sistem kardiovaskular tubuh mereka. Nah, ini mana ini juga dirancang untuk memantau kinerja jantung selama aktivitas fisik dan juga mengevaluasi efektivitas dari kinerja tersebut. Nah, gimana sih cara kita melakukan tes ini, teman-teman? Nah, di sini pertama-tama kita akan coba untuk istirahat dulu, teman-teman. Jadi selama beberapa menit kita butuh untuk mengukur denyut nadi kita selama 15 detik. Terus juga di sini kita lakukan 30 squat dalam 45 detik, teman-teman. Lalu juga kita di sini butuh untuk memeriksa denyut nadi kita kurang lebih selama 15 detik. Lalu juga lakukan istirahat selama kurang lebih 30 detik. Lalu juga di sini kita perlu memeriksa denyut nadi kita, teman-teman ya. Kurang lebih di sini kita 15 detik, terus juga kita butuh untuk menunjukkan hasilnya itu seperti apa. Nah, jadi data yang akan menjadi dasar penilaian apa aja? Pertama ada usia, teman-teman ya, age kita sendiri berapa. Lalu juga ada tiga hasil pemeriksaan dari denyut nadi ya. Ada satu tes istirahat seperti apa, setelah kita berolahraga, dan juga setelah kita istirahat selama kurang lebih 30 detik. Jadi di sini kita akan pakai tiga skenario case ya, teman-teman ya, buat hasil ini. Nah, jadi teman-teman di sini ada rumusnya juga ya. Kinerja jantung itu dievaluasi menurut rumus seperti berikut. Jadi di sini kita cek indeks Trappier 4 dikali P1 P2 P3 gitu ya. P1 plus P2 plus P3 dikurangi dengan 200 dibagi dengan 10. Ini mana P1 P2 P3 merupakan hasil dari pengukuran denyut nadi tadi ya. Jadi kita akan mengukur sebanyak 3 kali, maka kita masukin ke sini, teman-teman ya. Terus kita kali 4 dan juga kita kurang 200 serta dibagi 10. Nah, lalu nanti evaluasinya akan berkorelasi dengan usia, teman-teman. Di sini kalau teman-teman lihat, di sini kita punya level masing-masing ya. Ada yang rendah, ada yang memuaskan, rata-rata di atas rata-rata dan juga tinggi. Nah, di sini juga ada korelasinya juga, itu berusianya berapa, range-nya. Nah, contoh di sini, kalau misalnya dia rata-rata, tapi nanti kita dapetin contoh hasilnya di sini, di 14, 17, 19. Nah, di sini kita dapat pasiennya itu berusia 11 sampai 12 ya. Dan nanti dia hasilnya berarti apa? Dia memuaskan dengan range 11 12. Jadi nanti tergantung sama yang kita masukin. Kita tuh masukinnya usianya berapa dulu, terus nanti hasilnya itu seperti apa sih? Nah, nanti apa dia memuaskan, apakah kita rendah atau seperti apa? Nanti akan kita coba hitung dengan rumus Rapier test tadi nantinya ya. Nah, sekarang gimana sih kita mulai? Nah, menurut teman-teman gimana sih caranya kita ngerjain suatu proyek sebelum kita mulai? Nah, seperti biasa nih. Biasanya teman-teman kalau kita sebelum mulai proyek ada yang tahu nggak? Sini prosesnya yang perlu kita lakuin apa dulu sih teman-teman? Kita tentuin tujuan kita apa. Apa aja? Nah, Yang itu apa membuat aja peta teman-teman? konsep. Pasal, nah peta konsep ya betul banget ya. Jadi Peta kita konsep. buat namanya peta konsep atau mind map teman-teman ya. Jadi nanti kita coba bikin mind map dulu dan juga mungkin beberapa checklist nih di sini. Nah nanti teman-teman nanti kita akan masuk ke planning tadi seperti Dharma bilang, thank you. Nah nanti kita akan buatin aplikasi yang terdiri dari 3 layar nih. Layar satu di sini ada deskripsi aturan buat lulus dari Rakyat seperti apa.
Lalu juga di sini untuk memeriksa denyut nadinya seperti apa, nanti kurang lebih ntar ada secondnya juga, cuman kita akan pelan-pelan buatnya. Lalu ada juga di sini output dari hasil tes ya, teman-teman ya. Outputnya seperti apa, nanti kita akan coba di sini. Nah, kita juga akan lihat dan juga diskusikan ya, termuka dari masing-masing. Berdasarkan panduan, manakah layar tersebut yang dibuat dan widget apa sih yang akan digunakan, nah kita akan cek di sini. Pertama layar satu, teman-teman. Di sini ada gambarnya ya, health. Nah, di sini dia bilang, welcome to the health status detection program. Nah, di sini dia masih tahu kira-kira aplikasinya itu buat apa, segala macam di bagian sini. Nah, di sini, teman-teman, kita kemarin udah belajar yang namanya ada Q label. Ada juga Q push button ya. Q label berarti ya buat labeling lah, teman-teman bisa dibilang. Terus juga ada juga Q push button ya. Itu terkait buttonnya di sini. Ada juga di sini, teman-teman, untuk layar 2 sendiri. Di sini dia akan selama kurang lebih 10 second atau 10 detik. Kita nanti di sini kita masukin nama kita, siapa, terus juga usia kita berapa. Nanti kita start testingnya, nanti kita lihat nih kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, ini juga ada layering-nya juga ya, ada secara horizontal dan juga vertikal. Nah, ada juga di sini, teman-teman, terkait yang tadi ya, kita punya Q label. Label tuh berarti ya bisa bilang, ya label gitu ya, kayak teks lah. Teks. Tapi teksnya tuh bisa juga secara dinamis kayak ini nih, Q label buat si timernya. Ada juga Q push button. Q push button ya tentunya adalah button ya. Dalam bentuk tombol. Di sini ada start the first test, start doing squats, start the final test, dan juga send the result. Ini merupakan salah satu beberapa button yang kita akan gunakan. Ada juga di sini, teman-teman, kita punya widget baru namanya Q-Line Edit ya di sini ya. Di sini kita bisa masukin nama kita siapa, usia kita berapa, terus juga di sini kita masukin nih kira-kira kita tuh ngapain aja di sini selama beberapa detik, tinggal masukin. Terus juga kita masukin beberapa hal seperti kita doing squats, start the final test, segala macam kita akan masukin di bagian sini. Lalu juga di sini di layar 3, teman-teman ya, itu adalah Rapier Index nantinya ya, teman-teman ya. Seperti apa sih Rapier Indexnya, outputnya seperti apa ada di sini. Nah, di sini kita punya Q label juga, teman-teman, secara vertikal ya, kita punya semua garis. Nanti kita set di sini buat Rapier Index dan juga performance-nya seperti apa itu di dalam Q label. Nah, sini antar muka aplikasi ini sudah jelas ya, teman-teman bisa dilihat seperti tadi. Sekarang coba kita bahas logika dari pekerjaannya. Nah, di sini teman-teman, jadi setelah kita klik tombol start, nah kita di sini akan coba beralih ke layar berikutnya ya. Jadi kita tinggal klik bagian start aja di sini. Lalu juga di sini layar 2, di sini isinya tuh tidak hanya diisi dengan banyak widget ya, tapi juga memiliki logika yang rumit untuk dikerjakan. Nah, contoh di sini, teman-teman, kita punya tombol pertama ya, untuk mulai pengatur waktu selama kurang lebih 15 detik. Tinggal kita klik start the first test aja, nanti dia akan starting buat ada counter ya selama 15 detik. Tombol kedua akan memulai namanya kita hitungan jongkok, teman-teman ya. Jadi dia akan ketika kita mulai hitungan jongkok, nanti dia akan muncul nih angkanya tuh berapa, misalnya dari berapa detik sampai berapa detik. Nah, lalu ketika dia squat, nanti dia kurang lebih juga munculin teman-teman kurang lebih 1 menit. Tapi nanti dia akan ini ya, jadi counter itu akan berkurang dari 1 menit, makanya dia berkurang lah sampai di akhiran 0. Nah, lalu teman-teman di sini ada juga tombol ya, yang terakhir yang tanggung jawab atas transisi ke layar akhir ya. Jadi dia nanti akan ke akhir dengan menggunakan si tombol si send the result ini. Nah, layar 3 ini juga tidak memiliki elemen aktif, teman-teman ya. Nanti di sini kita akan coba buat juga kurang lebih nanti tampilan seperti ini ya. Nah, jadi sekarang aplikasi Parson itu udah selesai, teman-teman. Saatnya sekarang buat kita mulai merencanakan secara langsung di sini. Nah, kira-kira alat perencanaannya apa dan juga apa aja sih yang kita perlu gunakan. Jadi untuk alat perencanaannya, teman-teman ya, seperti biasa kita akan coba pakai di mind map dan juga buatin daftar periksa atau checklist di sini. Nah, kira-kira apa sih perbedaannya dari alat ini? Nah, pertama buat mind map sendiri atau peta pikiran, ini merupakan alat ya untuk kita visualisasikan ide kita, memecahnya menjadi beberapa bagian dan juga merencanakan pekerjaan. Jadi di sini contohnya kita buatin beberapa percabangan ya. Jadi nanti di sini bisa dibuatin seperti ini. Kertas ada fungsional kasih apa, ada presentasi seperti apa, nanti kita buat seperti ini. Lalu ada juga daftar periksa dari proyeknya, teman-teman. Di sini adalah list tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan ya. Di sini ada contohnya checklist, teman-teman. Ini mana checklist itu sendiri tujuannya adalah untuk memprogram game dari Maze itu sendiri. Checklist di sini kita punya list tugas, teman-teman. Di sini kita akan coba buat memilih topik proyeknya apa, kita akan menemukan materi grafis untuk proyek tersebut, serta kita ada juga program jendela untuk mainan utama. Nah, di sini untuk perencanaan kerja, di sini kita ada manual tadi ya, ini very basic lah, teman-teman harusnya udah tahu juga, kita udah sering juga bikin. Nanti di sini kita akan buka tugas di platform buat kita buka peta proyeknya. Hal utama yang perlu kita buat dari adalah di sini kita akan mencerminkan objek dan juga tindakan utama yang kira-kira itu nyaman bagi kita ya. Kita perlu ingat juga, teman-teman, peta pikiran itu dapat dibuat dengan berbagai cara ya. Jadi nanti di sini kita bisa buat dengan berbagai cara. Lalu, di sini teman-teman kita juga akan coba untuk mengisi list periksa atau satu tugas proyek itu disorot ya.
Jadi kita akan coba untuk mengisi list periksa dengan tugas pengembangan antarmuka tadi. Nah, seperti mind map tadi ya, di sini checklist bisa dibentuk dengan berbagai cara. Oke, kita masuk ke dalam perencanaan proyek dulu, teman-teman. Oke, langsung aja ya. Nanti di sini kita akan buatin mind map itu sendiri. Let's go, teman-teman boleh share screen semua buat bikin mind map-nya ya. Nah, ini langsung aja diklik tugasnya bisa di share screen ya, teman-teman ya, biar kita bisa mengerjakan tugasnya. Maaf Kak, Boleh di sebelumnya itu pakai aplikasi apa Kak? Karena kan minggu kemarin saya nggak masuk Kak. aplikasi. Oh, enggak kok, aplikasinya baru kok, aplikasinya baru. Tenang aja. Kita hari ini mungkin nanti bakal pakai kodenya aja. Nanti harusnya sih nggak jadi masalah ya. Siapa namanya Bukan Arca. Kak, itu masih pakai eh via Score atau udah beda Oh, lagi? enggak, di sini Atau perlu kayak masih pakai. download lagi? Belum ada yang download. Masih pakai platform dulu. Di sini kita bikin mind map dulu. Boleh dibuka di Chrome-nya, teman-teman ya, buat kerjaan platformnya. Oke, boleh dibuka platformnya aja, teman-teman. Yuk. Nah, di sini teman-teman kita akan buatin beberapa list ya dari ya elemen baru lah yang dari punya kita sendiri. Kita di sini akan coba bikin kira-kira mind map-nya nanti kurang lebih seperti apa sih. Nah, di sini kita akan coba buat ya. Tadi nama tesnya sendiri, teman-teman kita akan buat namanya tadi ya aku bilang ya, namanya adalah Rapier Text Index. Di sini tadi kita akan buatin beberapa conditioning, kita di sini juga buatin beberapa percabangan ya. Kira-kira Rapier Text itu sendiri itu seperti apa sih? Nah, di sini kita akan coba buatin mind map. Mungkin di sini aku sambil bantu juga teman-teman buat bikin listnya. Pertama-tama di sini ada apa? Kita bisa nambahin namanya adalah ini ya, Rapier Test berarti namanya. Rapier Test. Nah, nama aplikasi adalah Rapier Test ya, teman-teman ya. Nah, di sini di Rapier Test tuh di sini kita ada apa aja? Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi di dalam presentasinya, dia tuh ada percabangan di sini kita buat aja namanya dulu interface ya atau permukaannya. Nah, di interface dia punya apa aja sih di sini, teman-teman? Interface dia punya tiga screen ya di bagian sini ya. Dia punya tiga screen. Nah, langsung aja kita kasih nama screen satu, juga apalagi ada screen dua, ada apalagi ada screen tiga. Ini kita buat simpel aja, teman-teman. Nah, di sini ada tiga screen. Di mana kita coba split lagi. Screen satu di sini kita akan buatin apa sih? Screen satu kita akan buatin, pertama-tama kita buatin layoutnya ya, teman-teman ya. Berarti kita akan creating layout ya. Layoutnya kita buat, segala macam. Terus juga apa? Kita akan membuat widgetnya juga. Sorry. Creating widgets. Satu lagi kita akan buatin juga adalah satu lagi button ya. Jadi di screen satu ada nanti ada hal ini, clicking button. Oke. Nah udah tiga hal. Jadi sekarang kita beralih ke screen 2. Di screen 2 nanti kita akan buatin apa aja. Nah di sini kurang lebih di sini sama. Sorry, di bagian sini kita akan nggak creating doang ya, tapi di sini clicking. Jadi buat di screen satu di bagian sini itu clicking ya untuk kita mengklik. Nah seperti ini. Nah di sini baru teman-teman kita buatin lagi di bagian screen 2 di sini kita akan buat apa aja. Nah, tadi kalau di gambar ya, kita akan buatin widget juga. Ini widget pokoknya paling umum lah, widget, label segala macam. Sama tentunya ada di sini ada button ya. Boleh juga nanti dibuatin label juga. Nah, cuman kalau secara default seperti ini. Clicking all buttons. Nah, jadi dia akan mengklik semua button, teman-teman. Ini kita buat peta yang kira-kira standar dulu aja ya, teman-teman ya. Kita buat yang standar dulu aja di bagian sini. Nah, terus apa lagi sih yang perlu kita buat di sini adalah screen 3, teman-teman ya. Kita buatkan screen 3. Nah, screen 3 jadi terdiri dari apa aja screen 3-nya? Kayak tadi ya, berarti ya kurang lebih masih mirip kayak screen 2 dan screen satu, teman-teman. Di sini kita akan mencoba mengklik semua buttons, teman-teman. Clicking semua buttons. Oke, kita coba klik semua buttons, terus juga apa lagi? Ini masih sama ya. Kita akan buat layoutnya. Ini secara gambaran besar, dan juga satu lagi kita akan buat yang tentu adalah widget ya. Sama creating widgets. Creating widgets. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi, basicnya seperti ini ya, kita akan coba buat.
buat pelajaran pertama ini, maksudnya terkait Rapier ini ya. Jadi kita akan coba buat secara simpel dulu, banyak 3 screen coba. Teman-teman udah semua belum buat. Oke, Rasya sudah, Pipa. Ya, boleh diikutin aja. Oke, nah seperti ini. Teman-teman, nah sekarang kalau sudah, kita tinggal buatin kira-kira list checklistnya nih. Kira-kira kita mau buatin apa sih di bagian list checklist ini. Nah, teman-teman boleh di-save, jangan lupa di-save sama di checklist ya buat tugasnya ya. Kita pindah ke namanya daftar periksa. Teman-teman, nah kira-kira apa aja sih yang akan kita coba periksa di sini. Nah, ini yang aku atur yang bagian sipilnya dulu aja. Jadi di sini kita akan buatin apa dulu? Kita akan buatin window dulu nih. Contoh ya di sini. Creating window berarti jendelanya ya, tampilannya. For screen one. Jadi kita di sini akan buatin tampilan window untuk screen one. Nanti kalau udah selesai, bisa dicoret aja. Bukan yang sebelum. Siapa lagi? Kita akan buatin vertical layout ya, teman-teman ya. Berarti vertical layout. Layout tuh vertical layout berarti yang berdiri ya layoutnya. Juga di sini kita buatin apa? Berarti text widgets. Kita di sini akan buatin widgets dari teksnya. Lalu jangan lupa juga tentunya di sini kita akan buatin button ya. Jadi ada beberapa hal yang akan kita buat di sini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ada 4 hal yang akan kita coba buat. Yang secara simpel dulu ya. Nanti kita habis ini lanjut lagi terkait presentasinya. Oke, jadi cuma 4 hal dulu ya. Nanti di next start ada lagi, bakal nambah terus, nambah terus, nambah terus. Nanti kita juga bisa gunain ini sebagai final project ya, teman-teman ya. Karena kan yang aku bilang, kita nanti kemungkinan di bulan November kita udah graduate, teman-teman. Nah, mungkin ini akan menjadi course terakhir kita juga. Nah, makanya dari sini ntar bisa di save, teman-teman. Jangan lupa, sama nanti bisa di ini ya, buat kita nanti presentasi nantinya. Gitu. Oke, kalau sudah teman-teman itu aja dulu. Kita langsung lanjut dulu ke ini ya, teman-teman ya, terkait ke presentasinya. Lanjut ke presentasinya lagi. Boleh kembali ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk teman-teman ke dalam namanya diskusi kerja tim. Nah, jadi lingkup pekerjaan apa sih? Jadi selama diskusi menjadi jelas bahwa proyek ini sangat besar dan juga banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Di sini juga akan lebih mudah untuk kita membagi pekerjaan di antara mereka sendiri dalam sebuah tim. Nah, menurut teman-teman, gimana sih masalah apa sih mungkin timbul nih dalam proses kerja tim pada proyek perangkat lunak? Nah, jadi masalah dalam pengembangan tim, teman-teman di sini pertama, masing-masing dari kita itu bekerja di komputer kita sendiri ya. Nah, jika kita perlu bertukar praktik terbaik, kita dapat menggunakan flash drive, yang dimana ini memakan waktu dan ini juga, tapi ini juga nggak nyaman gitu, dan juga berisiko. Dan yang kedua, misalnya jika kita secara tidak sengaja mencampur adukan pintasan dari keyboard kayak di sini ya. Nah, di sini teman-teman juga mungkin tidak menyalinnya ya, tapi kehilangan sebagian atau seluruh kode. Nah, lalu juga saat kita membuat perubahan pada proyek, proyek tersebut mungkin secara rusak secara tidak sengaja. Mungkin yang diperlukan itu udah kita butuh waktu lama untuk kembali ke versi asli yang berfungsi. Nah, di sini untuk memiliki mungkin versi simpan dan juga kita bisa revert atau kembali mungkin kita itu bisa menjadi hal bagus ya. Gimana sih caranya kita menghindari hal ini? Nah, jadi teman-teman di sini kita punya namanya alat pertukaran kode, di mana itu harus menyelesaikan masalah yang tercantum dan juga memenuhi ketentuan berikut. Pertama, dia itu bisa lebih dari satu pengembangan, harus memiliki akses cepat ke proyek, lalu juga pengembang harus dapat menyempurnakan proyeknya sendiri dan juga kemudian menggabungkannya dengan solusi dan juga dari pemrograman lainnya. Lalu juga proyek harus tetap utuh jika terjadi kegagalan peralatan serta seharusnya dimungkinkan untuk kembali ke titik kendali tertentu. Nah, kalau di sini teman-teman ya, jadi skema pemecahan masalah seperti apa? Jadi praktek nyata di sini semuanya disimpan secara lokal. Jadi kalau kita simpan file kita, teman-teman ya mostly itu kita taruh secara lokal ya di komputer kita ya. Lalu juga di sini ketika kita kerjain secara bareng-bareng ya, pertukaran versi proyek itu dia nggak nyaman lah karena kita harus copy paste manual, kirim mungkin by WhatsApp segala macam. Untuk mungkin pakai Google Drive. Terus juga tidak jelas nih license apa sih yang akan dimiliki produk akhir tersebut. Dan juga ini juga tidak akan nyaman ya untuk kita berbagi proyek dengan tim lain. Nah, alat dan solusinya apa sih, teman-teman? Nah, di sini yang kita inginkan adalah kita akan coba untuk menyimpan secara lokal dan juga secara cloud ya. Jadi server jarak jauh atau cloud. Di sini kita akan buatin hierarki dari versionnya, teman-teman yang dimana ini dapat diunduh ke komputer kita. Lalu juga teman-teman di sini kita juga mencoba untuk menentukan ya, kira-kira segera saat kita membuat folder proyeknya. Dan di sini kita juga cukup aja untuk kita mengirimkan link ya, teman-teman ya, folder proyek yang mungkin kita bisa publikasikan. Nah, sistem kontrol versi Git dan juga nanti kita di sini akan selesai ini dengan menggunakan sistem kontrol versi Git dan juga layanan dari GitHub ya, teman-teman semua.
Nah, itu apa sih sistem kontrol versi atau version control system? Nah, dia itu merupakan pendekatan pengembangan yang menyimpan semua perubahan yang dilakukan pada suatu kode. Di sini kita akan coba pertimbangkan sistem kontrol versi Git tadi, yang dimana semua versi proyek itu disimpan dalam sistem ini. Kapan saja kita juga dapat memutar kembali ke versi sebelumnya ya, dan juga membuatnya sendiri berdasarkan versi tersebut. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, dia itu prosesnya seperti ini, teman-teman. Jadi misalkan di sini ini Aviva ya, misalkan ini Aviva. Aviva, terus misalkan lagi kerja sama misalkan di sini Dharma sama Rasya nih, Dharma sama Rasya. Nah, contoh di sini ya, teman-teman sedang bekerja nih bareng-bareng. Nah, tapi di sini ada perbedaan nih. Kayak contoh mungkin Afifa bilang kayaknya aku bakal lakuin update deh. Kayak aku mau menambahkan feature gitu ya. Nah, tapi dari Rasya dan juga Dharma itu takut file kenapa-kenapa. Nah, makanya di sini kita bisa lakuin namanya branching, teman-teman, atau percabangan. Nah, jadi ntar Afifa bisa bekerja dengan versionnya sendiri, dan juga Dharma dan Rasya juga bisa bekerja dengan versionnya sendiri tanpa mengubah kode original. Nanti ketika Afifa sudah selesai nih, inovasinya udah selesai nih, kayak aku udah selesai nih, ya udah oke. Nah, ntar kita bisa lakukan penggabungan teman-teman ya. Jadi nanti bisa terupdate nih kira-kira seperti apa sih hal tersebut gitu. Nah, GitHub sendiri, teman-teman, ini merupakan layanan untuk menerbitkan kode yang dimana dia itu menyediakan akses cepat ya untuk versi dan juga pertukaran informasinya. Nah, GitHub merupakan seluruh jaringan ya sosial untuk para developer atau pengembang. Di sini kita dapat bekerja dengan GitHub di browser atau mungkin langsung dari terminal. Sip, itu dulu aja teman-teman yang mungkin di sini agak singkat. Nanti habis ini kita akan langsung di sini agak panjang. Mungkin kita bisa istirahat terlebih dahulu aja teman-teman ya. Sampai mungkin jam 20 lewat 10 ya teman-teman ya. Boleh istirahat terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita lanjut lagi teman-teman ke dalam namanya GitHub Basics di bagian sini. Oke, selamat beristirahat teman-teman semua. Terima kasih. Boleh minum dulu ya.
Oke, halo teman-teman. Ini kebetulan Zoomku sedang agak bermasalah ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman kita akan coba masuk ulang ya teman-teman ya ke dalam Zoom-nya. Ini habis ini nanti akan aku share screen teman-teman buat Zoom-nya. Nanti jadi teman-teman nanti kalau misalkan terkat ya nanti bisa coba rejoin lagi aja teman-teman karena ini aku juga kurang paham ya kenapa Zoom-nya tiba-tiba jadi begini nih teman-teman nih. Jadi aku harus aktifin lagi Zoom-nya tadi. Oke, teman-teman apakah sudah kembali semua? Teman-teman ke dalam kelas. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman ya. Nanti kalau yang tadi aku bilang ya, kalau misalkan nanti linknya teman-teman nanti keluar, nanti langsung masuk ke dalam link yang sama aja yang ada di kelas tadi ya. Nanti kita mulai lagi karena di sini aku masih kurang paham juga nih. Kenapa Zoomku udah pro tapi tiba-tiba ini ya, ini karena di akhir bulan teman-teman. Jadi sistemnya mendeteksi harus login lagi dari awal. Oke, langsung aja ya kita coba start teman-teman untuk pembelajaran kita lagi. Di sini kita akan masuk ke dalam namanya topik baru ya. Jadi kita di sini bahas namanya GitHub Basics. Nah, jadi di sini kita akan coba terkait namanya penerbitan proyek. Teman-teman kita akan mulai mempelajari GitHub dengan mendaftarkan dan juga menerbitkan file produk template ya. Dan untuk melakukan ini, kita perlu mengunduh folder proyek dan juga ngapain aja. Pertama kita perlu menentukan license, perangkat lunaknya yang dikembangkan itu seperti apa. Kita juga perlu untuk membuat file namanya README bagi mereka yang ingin menggunakan solusi kita ya untuk pertama kalinya. Nah, jadi di sini teman-teman nanti bisa langsung ke GitHub aja. Nanti aku kirim linknya ya. Bisa diklik. Aku kebetulan di sini udah buat teman-teman mungkin boleh sambil share screen juga ya, teman-teman. Ini aku jelasin dulu aja. Kita seperti apa nanti di sini teman-teman tinggal klik bagian sign up ya yang masih belum buat. Nah, karena aku udah punya nanti aku akan login aja, teman-teman. Bisa biar cepat pakai login with Google aja ya, teman-teman ya. Nah, lalu di sini diisi informasinya apa aja, username-nya seperti apa, buat nama penggunanya dan juga kata-kata sandinya ya yang secure di sini. Lalu masukkan alamat email, teman-teman. Alamat emailnya itu apa? Alamat email yang pribadinya ya. Dan teman-teman tinggal verify aja, terus klik buat account. Nah, nanti teman-teman nanti di sini ada beberapa feature ya, seperti di sini teman-teman kita juga bisa berlangganan akun lain GitHub ya. Jadi nanti di sini misalkan kita pengen tahu berita suatu hal, bisa menggunakan GitHub ya. Jadi di GitHub ini sendiri juga bisa kita subscribe suatu misalkan ada seseorang nih developer yang jago banget lah ngodingnya gitu. Kita pengen tahu update terbaru dari dia, nah, itu bisa banget tinggal kita masukin di sini aja nih kita langganan. Nah, lalu di sini ada bagian profil ya, teman-teman ya. Bagian profil ini sendiri merupakan ya profil dari kita ya, penjelasan terhadap diri kita seperti apa, dan juga kita bisa lihat juga nih informasi tentang aktivitas kita nih. Kita tuh udah ngelakuin apa aja sih selama di GitHub kita, kayak contoh kita udah buat berapa repository sih selama kita bekerja di GitHub ini. Kita akan coba buat di bagian sini. Nah, lalu teman-teman kita di sini bisa masukin informasi pribadi kita aja nih. Di sini teman-teman bisa tunjukin minat teman-teman tuh di mana. Kayak contoh, oh aku berminat sih AI gitu, artificial intelligence. Aku berminat di Python. Aku berminat dalam pembuatan aplikasi segala macam. Tinggal disebutin aja di bagian di sini ya. Contoh nih adalah role di sini nih. Intern Python developer bisa disebutin. Teman misalkan di sini pekerjaannya apa? Buat sekarang masukin ini student dan lokasi di mana di Indonesia. Nanti di sini dia akan munculin statistik dari pekerjaan kita ya, teman-teman ya. Yang ntar statistiknya ada di sini nih, kurang lebih. Oke, nah lalu teman-teman kita lanjut lagi. Nah, sekarang namanya repository. Teman-teman ya, di sini bisa buka tab namanya repository di bagian sini. Kita bisa klik new aja, nih cara manual ya, nanti ada cara otomatis juga. Tinggal diklik new, terus kita tinggal masukin projectnya aja. Terus tinggal masukin di sini nama proyeknya apa sih? Buat nama untuk repository kita, di mana itu harus mencerminkan esensi dari proyek kita ya, teman-teman ya. Di sini kita perlu juga untuk konfigurasikan akses ke repository. Kita juga akan memiliki repository public ya, yang bukan dengan cara menggunakan layanan pencarian dari internet. Ntar kita buatin dari public dulu aja, teman-teman. Kasih namanya, terus masukin public. Nah, lalu di sini teman-teman kita di sini ada beberapa hal ya. Kita punya README di sini, ada license juga dan juga digitinor ya di sini ya. README sendiri merupakan nama untuk kita ya, untuk file text gitu, teman-teman bisa dibilang. Yang berisi deskripsi proyek yang diperluas dan juga terletak di folder proyek. Ada juga lisensi atau license teman-teman di sini. Yang license ini sendiri isinya apa ya? License kita ya, teman-teman ya. Di sini tuh adalah suatu dokumen yang mengatur aturan penggunaan dan juga distribusi dari perangkat lunak tersebut. Nah, di sini untuk GTignore sendiri kita nggak perlu ya buat hari ini, teman-teman ya. Buat kita pakai GTignore tadi. Nah, di sini ada beberapa license juga. Teman-teman nanti kita bisa pilih aja license-nya ya. Cuman di sini
kita mungkin nggak sampai ke sini lah, kita nggak akan gunain license lah buat sekarang ya. Nah, di sini tuh dia biasanya berkaitan sama Creative Commons nih, yang mudah untuk digunakan. Nah, license sendiri teman-teman yang merupakan dokumen yang mengatur aturan untuk mendistribusikan dan juga menggunakan perangkat lunak itu sendiri. Nah, di sini kita ada Creative Commons-nya juga, teman-teman, atau namanya CC di bagian sini ya. Yaitu contohnya adalah di sini, maksudnya adalah gunakan produk saya, suka kit Anda, tetapi pertahankan penulisan saya. Jadi di sini bisa dibilang, kita tuh bisa gunain produknya mereka, cuman kita perlu cantumin, itu gimana. Oke, teman-teman, nah ini kayak kelasnya bakalan berakhir nih, teman-teman. Mungkin aku akan end dari sekarang. Nanti teman-teman boleh langsung rejoin lagi ya buat kelasnya ya, teman-teman ya. Jadi nanti kita coba lanjutin lagi di link yang baru. Jadi ntar bisa diklik aja link yang di grup, nanti langsung rejoin lagi. Thank you, teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di link Zoom yang baru. Thank you. Oke, sebentar ya Rasya ya, aku sambil nunggu yang lainnya nih. Eh, Ini kita kasih nama dulu Kak, repository yes, name. ya, kasih nama dulu. Tapi nanti tenang aja, nanti aku akan jelasin dulu. Nanti kamu bisa coba lanjutin lagi ya. Jadi bisa, Kasih namanya terserah dulu kan Kak. iya, Pakai readme nggak Kak? Pakai readme. README boleh. README itu buat semacam ini aja ya, kayak nanti dokumentasinya Oke. seperti apa, gimana nih buat uh, Afifah. Oke, nah mungkin langsung aja ya kita lanjut lagi teman-teman dari presentasi yang sebelumnya di sini. Nah, ini aku coba share screen lagi. Mohon maaf ya sebelumnya. Cut. Nah, di sini teman-teman kita di sini akan belajar namanya ini ya, lisensi tadi ya barusan ya. Nah, di sini kita masukin ini teaser fitur ya, teman-teman ya, repository. Repositorinya di sini bilang sudah dibuat ya. Nah, itu sudah berisi file dengan lisensi dan juga deskripsi proyek seperti apa. Di sini kita punya license, teman-teman, dan juga kita punya README ya di bagian sini ya. Jadi tadi license-nya tuh ya kayak tadi ya buat Creative Commons itu biasanya jarang dipakai juga sih. Ada juga README di sini, bahasa itu README itu buat kita tahu nih kira-kira dokumentasi dari proyek kita itu seperti apa sih itu di bagian README ini. Nah, nanti di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat ya di sini kita udah isi file license kita nih, lisensi kita sudah diisi di sini. Dan nanti kita bisa lihat nih kontributornya siapa dan segala macamnya. Nah, di sini teman-teman contohnya di sini kita masukin namanya hard check di sini ya. Di sini itu adalah file deskripsi yang di mana di sini contohnya file-nya masih kosong ya. Nah, di sini kita perlu untuk mengisinya secara sendiri. Nah, di file readme, teman-teman, di sini kita bisa menulis sebagai berikut nih. Apa aja kita bisa menjelaskan secara singkat tentang proyeknya, tujuan itu seperti apa, lalu juga nama file dan juga deskripsi fungsinya jika ada dan juga beberapa, serta ada juga instruksi dari peluncuran proyek ya, teman-teman ya. Dan di sini kita bisa sebutin juga lewat perubahan singkat jika ini merupakan pembaruan ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa masukin itu ya, teman-teman semua. Nah, selain itu juga, teman-teman, kita juga dapat menggunakan paragraf, jeda baris, judul, terus juga mungkin kutipan, tipografi, tautan, dan juga banyak lagi ya di file ini. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakuin. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan bahasa markup ya, atau bahasa markdown di sini. Kita juga bisa membaca lebih lanjut melalui tautan berikut. Jadi di sini ada tautan, teman-teman bisa baca ada mengenai konsep dari ritme itu seperti apa sih. Nah, itu bisa dipelajari aja di bagian ini ya, basic writing and formatting syntax di bagian sini. Misal contoh di sini kita punya hashtag. Hashtag itu berarti buat kita bikin header ya, teman-teman ya. Ada juga di sini kita kalau kita menggunakan single asterisk, teman-teman ya, buat penutup dan juga pembuka dia bakal jadi italic. Ada juga double asterisk di sini dia akan menjadi tebal seperti di gambar. Nah, daftar file bahkan bisa disusun juga dalam bentuk table ya, teman-teman ya. Contoh di sini kita pengen buatin kontennya dalam bentuk table, nah nanti tinggal di adjust dan dibuat aja. Nah, di sini kita akan coba untuk menambahkan file kosong ya, teman-teman yang berisi kode proyek dari Story, tinggal diklik upload file saja, nanti bisa kita masukin filenya. Nah, perlu diingat juga di sini, teman-teman ya, ada baiknya juga kita perlu mengomentari ketika mengunggah file yang mengandung suatu perubahan. Dan hal ini, kita akan coba untuk menuliskan bahwa aplikasi versi pertama itu telah diunggah di bagian sini. Nah, contoh ya, di sini kita udah upload tadi file check ya, si hard check teman-teman di sini. Udah masukin aja hard check-nya, terus juga tinggal diklik aja. Contoh di sini kita buatin version 1.0 ya, atau bahasa itu versi pertama. Nah, mari katakan ya, bahwa kita menambahkan perubahan signifikan nih pada salah satu file misalkan. Nah, di sini contoh di sini ada instruksi teks dan juga aplikasi yang telah berubah di bagian sini. Nah, contoh teman-teman di sini kita akan coba buat buka file yang ingin kita ubah.
Terus juga kita lanjutkan dengan melakukan pengeditan di sini ya. Nah, di bagian bawah juga di sini kita perlu untuk menulis komentar, tulis apa aja sih yang mungkin diubah di bagian sini. Lalu untuk melakukan perubahan pada file, apapun yang di dalam repository, di sini kita perlu untuk menuliskan komentar ya, teman-teman ya. Berarti kita di sini perlu untuk membuat namanya commit ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik baru, teman-teman. Sekarang namanya GitHub plus Visual Studio Code ya di sini ya. Nah, nanti di sini teman-teman nanti bisa juga ya, nanti install extension dari GitHub. Dia itu dapat digunakan tidak hanya di browser, tapi juga dapat digunakan di editor code ya, dari CVS Code yang sudah kita kenal, yang sudah kita gunakan juga. Untuk melakukan ini, teman-teman cukup untuk install extension dari GitHub namanya pull request dan juga issues dari sini ya. Jadi tinggal dicari aja extensionnya GitHub pull request and issues di bagian extension di Visual Studio Code. Nah, cara pasangnya masih gampang ya. Tinggal dicari aja GitHub pull request and issues, terus juga diklik install aja. Nah, buka tab extension, caranya terus temukan ekstensinya apa, terus tinggal cari aja namanya GitHub pull request and issues. Pastikan ekstensinya tuh muncul di tab sebelah kiri ya, teman-teman ya, seperti yang ada di gambar yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam akun kita, teman-teman, dan untuk menggunakannya, fungsionalitasnya kita perlu namanya extension tadi ya. Di sini kita harus ngapain aja? Kita harus buka akun, teman-teman, kita buka akunnya, kita klik sign untuk menggunakan GitHub pull request dan juga issues, jadi kita perlu sign in, teman-teman, di sini. Dan juga langkah selanjutnya adalah kita perlu otorisasi di browser ya, bisa klik continue aja dan juga masukkan dari detail akun kita, teman-teman semua. Nah, lalu teman-teman, jika data yang dimasukkan sudah benar, maka di sini ada kode seperti bisa dilihat jendela pop-up. Di sini kita tinggal klik namanya buka aplikasi aja, teman-teman. Terus juga di sini ada klik namanya buka untuk mengkonfirmasi dari transisinya kita mau pakai seperti apa. Nah, jika di sini jendela pop-up tidak muncul, kita harus mengikuti rekomendasi yang diberikan ya di browser ya. Jadi kita tinggal ikutin aja nih kira-kira nanti seperti apa sih. Lalu juga selain repository jarak jauh ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa buka file perintah dengan cara Ctrl Shift P ataupun nanti di sini F1 ya, temukan dan pilih git clone tadi. Terus kita pilih clone dari GitHub, kita pilih salah satu repository public ya yang tersedia yang perlu kita salin di sini. Nah, di sini kita tinggal lakuin namanya salinan repository aja. Teman-teman ya, kita pilih folder di mana salinan tersebut akan dibuat, dan juga kita tambahkan Visual Studio Code tadi ya, workspace tadi. Nah, terus juga kita tinggal periksa aja nih, kira-kira salinannya tuh dari repository itu udah muncul di WordPress atau apa belum. Nah, kita dari sini tadi barusan, teman-teman ya, di presentasi barusan, di sini kita baru aja nih membuat repository secara lokal ya, yang disimpan di PC tertentu, atau biasanya itu ya PC kita pribadi lah. Pada saat yang sama, repository jarak jauh itu masih disimpan dalam GitHub. Jadi di sini kita akan coba, teman-teman, gimana caranya kita bisa menyimpan secara locally, dan juga kita bisa simpan secara cloud gitu ya. Nah, jadi ketika perubahan dilakukan pada repository lokal, repository jarak jauh itu tidak berubah di bagian sini. Namun, data apapun yang disimpan di repository lokal itu dapat kita unggah ke repository jarak jauh dengan namanya operasi tambahannya. Jadi tinggal kita tambahin aja operasi itu seperti apa. Nah, di sini kita akan lakukan teman-teman perubahan pada file readme tadi ya. Kita di sini akan tambahkan beberapa baris kode baru ke file. Di sini kita juga akan menggunakan pratinjau ya di samping ya. Di sini kita bisa membuka tab tambahan untuk melihat pratinjau namanya file readme tadi ya. Jadi kita tinggal masukin baris kode barunya seperti apa dan kita masukin aja. Dan di bagian sini nih, di sini ada kaca pembesar ya, kalau teman-teman lihat nih di bagian sini. Kita tinggal klik aja, nanti di sini ada muncul nih, seperti apa sih readme itu. Nah, teman-teman di sini bisa lakukan namanya simpan file ya, save dan juga lihat perubahan apa sih yang telah dilakukan. Nah, nanti kalau udah ada tambah M, teman-teman contoh di sini, M nih, misalnya kita ketikin sesuatu, nanti dia akan muncul namanya logo M di sini. M itu namanya modification atau namanya kita sudah melakukan modifikasi, teman-teman ya. Nanti dia akan menandainya dengan tulisan M kayak tadi. Ini dia di sini muncul dari sebelah file yang dimodifikasi. Di mana ketika kita menggunakan open change di sini, kita dapat membuka tab tambahan untuk melihat nih perubahannya seperti apa. Di mana ini juga disorot dengan warna hijau tadi ya, teman-teman ya, seperti yang ada di gambar barusan, teman-teman. Nah, di sini kita perlu menyimpan perubahan, teman-teman, di repository lokal kita ya. Jadi tinggal tambahin aja di sini, buka source control dan juga pilih plus ya buat namanya state change di sini untuk kita menambahkan suatu perubahan, teman-teman ya. Jadi tinggal diklik plus aja buat melakukan hal ini. Dan di sini kita akan mencoba untuk menulis pesan untuk commit. Nah, di sini kalau sudah selesai commit, teman-teman bisa diklik checklist aja di bagian sini di commit. Diklik checklist. Setelah selesai, perubahannya sudah disimpan, teman-teman, tetapi ke repository secara lokal ya di sini ya. Dan di sini juga tidak ada perubahan pada repository jarak jauh. Jadi di sini bisa dibilang di sini kita cuma commit secara lokal aja, teman-teman ya. Jadi dia tuh nggak terupload secara jarak jauh lah. Nah, lalu
Cara kita menyimpan perubahan ke repository jarak jauh adalah dengan cara seperti ini. Untuk mengirim perubahan ke repository jarak jauh, kita perlu menjalankan namanya push command, teman-teman. Jadi tinggal dimasukin aja dan klik bagian push di sini. Nah, nanti perubahannya akan dikirimkan secara jarak jauh nih. Ketika kita udah klik bagian namanya push, dan kita bisa ngecek perubahannya di sini. Ketika kita buka GitHub-nya di dalam browser tadi, kita nanti melihat nih, bisa melihat kalau udah ada perubahan yang dilakukan ya, teman-teman ya, seperti yang ada di gambar barusan. Oke, nah di sini kita baru saja mengubah repertoire lokal dan juga mengubah data ke repertoire jarak jauh ya. Kita juga di sini akan melakukan operasi sebaliknya ya, yaitu mengubah repertoire jarak jauh dan juga mengunggah perubahannya ke repository secara lokal tadi barusan teman-teman semua. Nah, di sini sekarang cara kita mendapatkan perubahan dari repertoire jarak jauh nih. Nah, tadi kan kalau push itu berarti mendorong. Nah, jadi kita tuh bisa dibilang kita tuh pengen memindahkan aplikasi yang tadi secara bahasa itu ini ya aplikasinya yang secara di apa namanya di punya kita atau di lokal kita, pengen kita taruh di repository. Nah, kita bisa lakukan push. Nah, sekarang kalau misalnya kita pengen mendapatkan hasil perubahan itu gimana? Kita bisa pakai namanya pull, teman-teman ya. Ya, seperti yang teman-teman tahu ya, pull itu berarti artinya adalah tarik. Jadi kita pengen menarik nih di sini nih. Dan menarik apa aja sih yang pengen kita ambil dari repository secara cloud tersebut. Nah, itu dia ya, teman-teman ya. Sekarang kita di sini akan bekerja dengan GitHub sekaligus juga ini menjadi akhir representasi, teman-teman. So, tugas teman-teman di sini adalah teman-teman harus daftar di GitHub ya, isi profilnya seperti apa. Buat repository dengan file proyek namanya Rapier Test yang masih kosong, install extension GitHub pull request dan juga issues dan juga masuk ya. Dan cobalah untuk kita berlatih mengirim data dari repository lokal ke repository jarak jauh dan juga sebaliknya. Selain itu nanti teman-teman bisa misalkan kita udah buatin project apa sebelumnya, kita masukin ke repository itu. Sip, itu aja teman-teman ya untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti di next pembelajaran teman-teman kita juga akan terus belajar ya. Kita dengan namanya GitHub ini sendiri. Jadi buat GitHub ini kita akan ketemu beberapa pertemuan ya. Dan juga di sini kita akan terus mengembangkan aplikasi berjendela pertama dengan menggunakan Python. Itu aja teman-teman semua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Any question? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, let's go. Teman-teman boleh buat akun GitHub-nya. Boleh klik link yang aku kirimin, teman-teman. Aku udah kirimin link di chat, teman-teman boleh buat akun GitHub-nya dulu ya. Ini kita Let's go. langsung buka VS Code atau masih ke platform dulu, Kak? eh masuk ke platform, masuk ke Chrome ya. Bisa diklik aja link yang aku kirim. Udah dibuatin akunnya belum? GitHub. Ya. GitHub saya sudah bikin. Oh, udah bikin. Ini Coba yang lainnya boleh share screen dong. Afifa dan juga Dharma. Coba mana kita kayak oke, punya Rasya udah jadi. Ya, lanjut punya Dharma dan juga Afifa boleh dong di share screen. Dibuatkan akun GitHub-nya karena kita akan praktik menggunakan GitHub ya, teman-teman untuk belajar kita hari ini ya, teman-teman. Oke, udah buat. Oke, Dharma udah buat ya di sini. Nah, kalau buat repository awal, teman-teman ya, di sini aku contohin aja dulu. Nah, aku login GitHub dulu, teman-teman ya. Kita coba, kita tadi udah buat. Ya, kita juga udah jadi. Jangan lupa, teman-teman ya, akunnya jangan sampai lupa ya. Nanti karena kita akan gunain akun ini terus buat di VS Code ya, teman-teman ya. Buat kita lakuin beberapa project, segala macamnya. Ntar aku login dulu, teman-teman. Oke, nah ini aku izin share screen ya, teman-teman ya. Nah, jadi tampilan dari GitHub nih aku jelasin sebentar ya, teman-teman ya. Nah, ini punya aku, teman-teman, karena di sini aku udah ngerjain beberapa project juga, makanya di sini ada banyak ya. Nah, pertama-tama, teman-teman di sini kita punya namanya profile ya, atau profil, teman-teman. Ini bisa di bagian sini aja, kita ke bagian profile, teman-teman. Bagian profil, nah di sini ntar bisa dicek nih, kira-kira profil kita tuh seperti apa sih. Teman-teman bisa lakuin namanya perubahan ya di bagian sini. Ya. Contoh misalkan mau nambah-nambahin sesuatu, apapun, nah tinggal ke bagian profil tadi. Nah, ini contoh punya aku udah nambahin namaku ya.
Aku siapa? Dulu ini aku buat pas masih kuliah ya temen-temen. Di sini aku buat namanya deskripsi dari sini. Teman bisa klik aja bagian pensil di sini ke profile pensil terus bisa ditambahin aja nih. Ritminya seperti apa sih? Nah, ingat ya di sini cara buatnya tuh seperti ini. Jadi kita harus pakai hashtag kalau kita pengen buat bold teman-teman ya. Terus juga harus buatin macam-macam lah. Jadi bisa dibuatin double asterisk buat kita bold, tinggal asterisk buat kita bikinin secara italic dan segala macam teman-teman. Jadi kurang lebih bentukannya seperti ini. Nah, terus teman-teman, apalagi sih yang ada di sini? Nah, di sini akan kita highlight, teman-teman ya, kalau udah ke bagian profil, kita sekarang ke bagian namanya repositories ya, teman-teman ya. Jadi repositories ini merupakan tempat kita untuk menyimpan file tertentu, gitu ya. Nah, di sini aku lihat nih, ya aku bilang, teman-teman ya, aku pernah menggunakan GitHub sebelumnya. Lihat ya, di sini aku ada contribution, teman-teman. Contributionku tuh kapan aja sih? Nah, ini dia nih. Ditandain dengan adanya ini ya, apa namanya penempatan seperti ini. Jadi maksudnya adalah aku sudah ngelakuin beberapa kontribusi nih selama beberapa tahun terakhir. Juga di sini misalkan 2000 kita bisa set tahun-tahunnya teman-teman ya, bisa cek juga. Jadi kalau misalnya mau lihat nih orang tuh aktif atau enggak, tinggal dimasukin ke bagian sini ini. Nanti 2023 aku cukup sering ya pakai GitHub ya. Sampai akhirnya mungkin agak jarang di sebelum-sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman cara pembuatannya tadi. Nah, terus kita ke sini bisa ke bagian namanya repositories ya. Teman-teman ya, repositories ini merupakan tempat buat kita menyimpan file. Ini contoh di sini aku udah punya beberapa. Contoh di sini ada Algo M4L4 ya. Ini adalah salah satu contoh project yang aku buat juga nih di teman-teman yang lain ya. Jadi tinggal dimasukin aja ke bagian sini, terus tinggal dimasukin akunnya seperti apa nih. Kalau buatin secara manual tadi tinggal diklik bagian, oh tadi, sorry, bagian repository, ntar. Nah, terus kita bisa klik namanya new, teman-teman ya. New, tinggal masukin nama repository-nya apa. Coba teman-teman sekarang yang masih belum buat, boleh dong dibuat, diklik new tadi, dibuatin repository name-nya bebas apa aja. Misalkan pembelajaran hari ini, misalkan ini ya, modul 7 lesson 2, misalkan M7L2. Nah, tinggal buatin aja, kasih description-nya apa, dan nanti boleh di checklist juga bagian readme ya. Readme itu jadi buat teman-teman bisa ngasih description-nya tuh apa. Yuk, boleh dong. Tadi punyanya Rasya udah buat satu, Afifa dan juga Dharma boleh dong buatin story. Nah ya, masukin apa aja namanya. Ingat kalau misalnya mau dipisah itu, oke, good. Masukin description-nya. Pak, oke, tanda senyum, boleh. Ini buat contoh aja biar teman-teman tahu. Nah, ada juga private dan juga public ya. Kalau private berarti nanti cuma kamu aja yang bisa lihat. Nggak apa-apa ya, buat starting mau private juga nggak masalah. Nanti kalau udah, no license nggak usah ya, license kita nggak usah. Readme-nya boleh dicentang aja, Dharma. Jadi readme itu buat kita ngasih description terkait namanya project kita nantinya. Oke. Nggak bisa dikasih nama, so bebas aja apa namanya. Misalkan project pertama atau enggak apa, segala macam, bebas aja. This is for me to, apa tuh? Oke, tinggal masukin aja. Oke, punyanya Dharma udah jadi. Very good, Dharma. Ya tadi ya, tadi punya aku udah jadi ya. Punya aku udah buatin salah satu repository. Teman-teman make sure udah buatin repository juga. Buatnya yang simple dulu aja ya, jadi nggak usah yang ribet-ribet dulu. Nah, ini udah buat ya Afifa ya. Nah, di sini kenapa Afifa ketemuin kayak gini? Karena memang belum ada yang dimasukin dalam repository-nya. Jadi baru buat repository kosong ya. Nah, nanti kita akan coba buatin, kita masukin sesuatu teman-teman ke dalam repository tersebut ya. Nah, gimana caranya? Oke, teman-teman sekarang boleh buka VS Code, teman-teman. Yuk, boleh dibuka VS Code-nya. Sambil dibuka juga tasnya ya. Di sini kita ada tas tuh, teman-teman. Dibuka VS Code-nya dan kita nanti coba buat kita upload ya. Sekarang buka VS Code-nya, dibuka lesson kita hari ini. Sekarang yang bagian duanya tadi, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Teman-teman boleh di
share ya VS Code-nya ya. Jadi kita coba kerjain. Nama yang barusan tadi namanya adalah Algo VS Code. Nah, semua. Nah, itu dia. Bekerja dengan menggunakan itu ya, repository. Nah, itu adalah project kita buat hari ini, teman-teman. Kita di sini akan coba kerjain beberapa hal, teman-teman. Mulai dari kita install dulu extension-nya ya. Nanti kita install nama extension-nya yang barusan tadi, yang aku bilang tadi, namanya adalah GitHub Pull Request and Issues di sini. Nah, di sini kita masuk ke pelajarannya apa? Masuk ke pembelajaran hari ini. Nah, ini dia 28. Terus klik bagian 2 ya. Cara kita bekerja dengan repository. Langsung aja mungkin di sini kita klik teman-teman di segmen yang pertama. Yang satu. Sini. Satu. Terus juga kita trust the authors ya. Jangan lupa klik trust the authors. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, di sini kita punya udah beberapa file. Kita punya instruction, my app, second win, dan segala macamnya. Nanti di sini kita akan coba isikan ya, teman-teman ya. Tapi mungkin masih nantilah buat kita isikan di sini ketika kita pengen nulisin kodenya ya, teman-teman semua ya. Jadi nanti kita akan coba buat tulisin kodenya, tapi buat sekarang kita masih belum. Sekarang yang kita pelajari adalah cara kita nguploadnya itu seperti apa sih. Contoh di sini, teman-teman kita tulisin sesuatu dulu ya. Misalkan di my app di sini aku misalkan mau print simple aja, print hello world gitu ya. Nah gini, make sure dulu di jalan ya. Jalanin dulu, teman-teman. Nah, hello world udah muncul nih tulisan hello world. Nah, sekarang teman-teman kalau udah seperti ini, kita bisa langsung instruction-nya aja ya. Tadi GitHub pull request. Nah, ini dia. GitHub pull request and issues gitu ya. Coba request and issues. Oke, seperti udah nggak ada penamaan itu, jadi namanya sekarang namanya adalah GitHub pull request, teman-teman ya. Nah, ini bisa diinstal aja, namanya GitHub pull request. Kita klik install di sini. Namanya GitHub pull request ya, teman-teman semua ya. Make sure diinstal GitHub pull request ini. Kita akan gunakan, teman-teman. Yuk, Dharma, Rasya, body klik. Nah ya, cari namanya GitHub pull request. Pull, pakai P, bukan pakai F. Dharma. Nah, atau paling atas tuh punya Dharma muncul. Coba di bawahnya apa tuh? Yang di bawahnya coba. Ah, bukan ya, bukan itu ya, yang tadi. Pokoknya dia official dari GitHub, teman-teman. Yuk, punya Dharma, punya Rasya ya, boleh install juga. Afifah juga jangan lupa, Afifah. Bisa ketemu Afifah. Boleh ke VS Code-nya, Afifah. Masih belum terlihat untuk share screen VS Code-nya, Afifah. Masih di GitHub, di sini aku lihatnya. Boleh dibuka ya VS Code-nya ya. Oke, ke install dulu. Rasya udah belum? Ke sini nih. Ke sini. Sudah Kak, tadi sudah. Oh, sudah. Kita pull request-nya udah ya. Yuk, yang lainnya. Afifah, Dharma, segala macam. Boleh dong di-install juga. GitHub pull request ya namanya ya. Cari GitHub pull. Pasti pull, Afifah. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya udah di-install, oke, udah enable semua ya. Nanti kalau sudah enable, teman-teman, sekarang kita ke bagian sini, teman-teman. Nah, di sini ada namanya akun. Nah, di sini aku udah punya ya. Akunnya ini di sini. Lihat manage trusted extensions, teman-teman di sini. Nah, lihat teman-teman boleh klik bagian yang gambar orang di sini, terus kita klik GitHub-nya. Pastikan teman-teman sudah login semua. Nah, di bagian sini nih, kalau punya Viva. Nah, yang gambar orang yang di pojok kiri bawah, teman ada gambar orang di pojok kiri bawah. Ini dia Viva. Nah, itu dia, klik account di situ, klik gambar orangnya Viva. Yes, klik gambar orangnya, terus turn on. Oke, coba aku lihat dulu punya orang ini gimana, udah pada login belum? Gambar orangnya. Nah, punyanya Dharma udah ada tuh, dia direct code. Nah, coba diklik aja, bisa mau diganti. Kamu udah punya sebelumnya kah? Itu sama gak? Pastikan hari ini sama kayak yang kita yang barusan dibuat ya. Kalau misalnya belum sama bisa sign out aja. Rahasia gimana? Oke, lagi sign in. Viva gimana, Viva? Bisa diklik gambar orang lagi ya, Viva? Nah, udah login ya. Nah, itu make sure akunnya sama, teman-teman, sama yang tadi barusan dibuat ya kayak tadi ya.
Nah, ntar ada tulisan juga di sini. Oke, kalau misalnya sudah di sini, oke ini aku close dulu aja. Nah, ini sudah habis itu klik apa ini setelah di GitHub-nya diapain Kak? Bentar ya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, teman-teman tadi kan udah diinstal semua ya GitHub-nya ya. Nah, sekarang kita akan coba buat masukin teman-teman, namanya adalah cloning ya. Nah, caranya gimana? Kita, teman-teman boleh klik di sini namanya, kalau di Windows tuh menggunakan namanya Control Shift P di sini ya. Nah, di sini Control Shift P, teman-teman, terus klik namanya Git Clone di sini. Terus pilih Clone from GitHub. Nanti dia akan muncul di sini nih. Nah, contoh di sini teman-teman aku udah punya beberapa. Bisa diklik aja teman-teman. Jadi kalau untuk shortcutnya adalah Ctrl Shift P ya buat kita buka repository. Kalau nggak di sini bisa juga. Kalau misalnya MacBook gimana Kak? Oke, sebentar ya. Kalau MacBook, kamu ada F1 gak di MacBook? Ada sih ada F1. Nah, coba diklik F1. Ini tadi apa? Ctrl Shift dan juga P ya, teman ya. Jadi buat kita lakuin namanya cloning di sini. Nah, lihat nih, terus pilih namanya git clone, teman-teman. Oke, udah muncul semua belum punya Viva? Nggak Nah, nggak coba muncul cari apa-apa. tulisan clone. Ada nggak clone, Viva? Ketik di situ clone tulisannya. Clone. Oke, oh masih belum ada ya, teman-teman ya. Apakah sudah ada semua? Oke, kalau misalnya belum ada, kita mau ngomong nanti harus install Git Bash ya, teman-teman ya. Habis ini nanti kita install Git Bash. Ada gak? Namanya clone. Kalau dicari Git gitu ya. Coba tulisan Git, teman-teman. Tulisin Git coba. Ada yang muncul sesuatu gak? Ctrl Shift P, terus tulis Git. Nah, di situ coba cari Git. Ada apa aja di sini? Configure, issues, oke ke atas dikit. Open, close repository, pull request, close out. Hmm, coba pilih salah satu dulu aja. Dharma, coba ke bawah dikit. Coba pakai namanya ke bawah. eh Show GitHub, coba show GitHub dulu. Yang paling bawah tuh, paling bawah. Is not installed. Oke. Is not installed or otherwise not. Oke. Coba kita cari Git sekarang di bagian situ. Cari Git, Git aja tulis tulis Git di sorry di itunya extensionnya kamu cari Git. Jadi kalau misalnya nggak bisa kita mau ngomong harus install Git Bash ya teman-teman ya di sini ya. Boleh cari di sini tulisan Git. Nah, mungkin nggak ada. Nah, kalau nggak ada, teman-teman berarti harus install namanya Git Bash ya di sini ya. Ini aku kasih linknya, teman-teman. Itu dia berkaitan sama cloning nih. Namanya adalah Git Bash ya. Kita di sini pakai namanya Git Bash. Di sini aku kirimin teman-teman untuk linknya. Kirim di chat, boleh mungkin di download dulu ya, teman-teman ya. Nah, karena memang ternyata harus pakai Git Bash nih. Kalau nggak pakai Git Bash, dia tuh nggak bisa ya extensionnya. Nah, pilih ya OS-nya masing-masing dari teman-teman apa. Kalau Windows, pilih yang apa? Pilih yang kira-kira apa nih? Kalau menurut aku sih mendingan yang standalone aja, standalone X64 ya. Bisa di atas ke atas terus pilih standalone X64 buat downloadnya. Standalone X64 buat kita download proyeknya semua ya. Simpennya di mana aja, Kak? Ya simpannya di mana aja bebas, downloadnya di mana aja. Yang penting install dulu aja. Yes. Ini agak ngebingungin Kak.
Kenapa yang tuh? Coba aku cek dulu. Yang tadi Git yang perlu diinstal tuh ini ya. Cuman yang tadi aja yang aku kirimin teman-teman. Kenapa? Nah, kamu pilih macOS, punya Rasya, kamu kan pakai macOS. Nah, ini mungkin agak panjang nih. Oke, oke. Nah, ini agak sedikit ini ya. Kalau misalkan mau install via macOS. Nah, mungkin sebentar ya, aku sambil cari juga. Nah, di situ bisa pilih bebas mau pakai MacPorts atau mungkin mau pakai Brew. Nah, mungkin di sini pakai Homebrew aja kali ini. Kamu klik bagian Homebrew tadi. Oke. Nah, itu kamu copy ya. Yang bagian tadi tuh di atas tuh. Bin bash bla 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 bla. Copy semuanya terus kamu buka terminal di macOS. Buat yang Windows gimana? coba Apakah Kak, sudah install semua? terminal di macOS gimana tuh Kak? Oke, jangan buka terminal di macOS gimana? Caranya tinggal dicari aja di bagian ini. Kalau macOS tuh command space ya kalau nggak salah ya. Command space terus tulis bagian namanya terminal. Coba. Kamu klik command terus space terus ketik terminal gitu di situ. Ketik terminal. Gimana? Ketemu gak? Ini perlu password katanya. Oh, perlu password atau apa? Coba aku nggak ngeliat nih. Kamu mungkin cara boleh yang full ya. Oke, nah ini buat Aviva sama Dharma boleh next next aja. Next, 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 next. Gitu ya. Nanti jangan lupa ntar passwordnya mungkin di restart lagi aja. Mana coba boleh dong terminalnya mana? Oke, access switch may request your password. Coba masukin passwordnya di sini. Kira-kira password yang kamu punya apa di sini? Di Mac. Coba. Oke, bentar. Coba kalau saya ulang lagi. Oh, ini gimana saya cara nulisnya nih saya? Password Oke, ini mungkin karena aku nggak pakai Mac juga ya. Ini sini aku carikan solutionnya sebentar. buat terminate dulu. Gimana cara saya tulis nih kalau saya nggak bisa nulis masalahnya? Bentar ya, coba cek. Nah mungkin bisa pakai ini ya. Ini aku kirimin linknya aja. Mungkin buat siapa namanya? Rasya boleh cek ini dulu nih kalau kesulitan. Nah ini dia. Ini ada salah satu tutorial yang mungkin mudah diikuti nih buat install Git ya. Nah coba siapa aja teman-teman yang udah install tadi, coba yang udah install sekarang, coba bisa ke bagian. Nah itu sekarang udah ada ini ya. Apa namanya? Coba Dharma dan juga Viva ke bagian file lagi. Coba make sure sekarang udah ada belum kira-kira tulisan dari tadi ya. Itu namanya si atau si V namanya clone di sini. Nah, kalau belum ada, bisa dibuka sekarang Git-nya, teman-teman. Bisa dibuka Git-nya nih. Kayak contoh di sini aku masukin akun Git aku ya, Git yang tadi barusan diinstal. Boleh buka Git-nya dulu, teman-teman. Buka Git di bagian ini, di search bar, cari Git di bagian sini ya. Nih, sini Dharma. Coba kamu, kelihatan nggak coretan itu? Oh ini, di bagian sini Dharma.
Nah, di situ coba kamu cari tulisan Git, ketikan Git di search bar, teman-teman. Afifah juga sama, di search barnya cari coba Git. Nah, kayak gini ya, ini aku share lagi, teman-teman. Nah, jadi pastikan di sini kita cari namanya Git. Cari Git, ulang lagi. Cari tulisan Git di sini. Nah, di sini teman-teman pilih ya. Mungkin di sini bisa pakai Git Bash dulu aja nih. Git Bash. Coba make sure teman-teman di sini ada Git Bash ya. Ya, ada apakah sudah dibuka semua, teman-teman buat Gitnya yang seperti di share screenku. Dibuka tulisan Git. Nah, di sini ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin account kita dulu nih. Nah, kenapa di sini teman-teman masih belum bisa sih? Nah, karena di sini Gitnya masih belum terinstall ya, teman-teman ya. Nah, di sini bentar aku akan cari dokumentasi dari Git, teman-teman ya. Cara kita biar bisa login GitHub. Wait, ini agak teknis juga, teman-teman sebenarnya. Oke, hmm. Coba ya, sebentar ya. Oke, coba aku mau lihat salah satu dari screen teman-teman dong, contoh ya. Ntar aku pinjam layarnya. Coba aku pinjam layarnya Afifah dulu deh. Dari Afifah ya. Coba aku request remote control. Tuh, di accept dulu Afifah, oke. Thank you. Bentar ya. Oke, si user someone. Oke, sama laptop enjoy. Oke, bentar ya. Mana Rasya bisa Rasya yang aku kirimin barusan lagi ya. Udah dijelasin sih gimana caranya, tapi ini nggak tahu deh sekarang nggak apa ngapain. Oke, bentar ya. Coba batal dulu deh. Or, nah, di sini ada baru namanya ada clone ya. Clone repository. Nah, ini baru muncul nih. Oke, ini kita allow. Jadi Dharma bisa share screen-nya apa juga ya. Ini dia. Klik continue. Baru di sini namanya authorize ya, Visual Studio Code. Oke, tinggal ditunggu. Dan nanti baru ada tulisan, nah ini dia ya, baru muncul ya. Tadi nama proyeknya ini bukan Aviva. Project numero uno bukan namanya. Ya, Ya, nah udah tinggal kita masukin nih, kira-kira mau taruh mana. Coba Aviva bisa cari sendiri, mau taruh dokumennya di mana. Nanti kan tadi masih kosong ya, nggak apa-apa. Nanti bisa tambahin file, coba ntar kita cek. Kayak apa sih hasilnya. Oke, lanjut lagi. Sekarang punya Dharma, coba Dharma. Nah, aku Dharma bisa Dharma. Nah, jadi klik bagian ini Dharma yang bagian
Sini apa namanya? Sebentar ya. Ini aku kliknya agak susah. Sini Dharma. Nah itu tuh yang aku tunjuk tuh. Nih. Nah, terus kamu klik download Git for Windows. Open. Nah, di sini kamu udah install belum nih Gitnya nih? Kayaknya dia masih belum. Coba kamu close dulu deh. Visual Studio Code-nya di close dulu. VS Code-nya di close dulu. VS Code sama Git-nya di close dulu. Oke, terus dibuka ulang. Buka ulang VS Code-nya ya. Punya Dharma. Kayak dimasukin dulu akunnya kayak tadi. Akunnya apa namanya segala macam dimasukin aja. Nah, itu baru muncul ya. Oke, sip. Boleh dimasukin namanya tadi. Nah, coba Viva tadi muncul nggak nama filenya? Di mana? Yang tadi Viva taruh lokasinya. Jadi tadi kan Oh, Viva udah masukin. Coba tadi di mana? Kira-kira masuk ke tadi kamu udah bikin file belum? Tadi kan ada readme ya kalau kamu aku minta checklist readme ya. Coba nah, project Merono coba diklik, double klik. Nah, di sini masih kosong ya karena kenapa? Karena kamu masih belum masukin apa-apa di sana. Oke. Nah, sekarang teman-teman, oke nggak apa-apa ya. Sekarang kita coba push namanya. Jadi tadi udah barusan udah dilakuin, sekarang kita lakuin namanya push, teman-teman. Push itu berarti apa? Ya seperti istilahnya ya, push berarti artinya adalah mendorong. Kita di sini pengen mendorong file kita yang tadinya ada di lokal, teman-teman kita pengen taruh menjadi ada di ini ya apa namanya di salah satu repository. Nah caranya gimana sih teman-teman? Ya udah tinggal di kayak tadi aja, Ctrl Shift V lagi teman-teman. Maka bisa juga ke bagian Git barusan dibuka dulu file ininya, buka ke VS Code dulu teman-teman. Canvas segala macam boleh buka VS Code dulu. Ya ini bakal agak lama deh kan nih downloading saya. Saya dengerin itu tuh perlu beberapa menit buat ngedownload. Oh, oke, nggak apa-apa. Kamu bisa contoh aku dulu aja ya di sini ya. Paling nanti saya lihat itu deh itunya recording ini biar saya coba tes-tes nanti tuh yang push-push gitu Oke, pull. tips. Nah, sebenarnya tadi Afifah boleh coba. Tadi ada yang teman-teman yang buat cloning siapa tadi? Tadi coba buat Afifah sama Dharma. Make share tadi makanya tadi aku bilang ya, readme-nya ada. Coba kamu ketika clone, nah ya clone, klik itu. Coba klik Dharma. Nah, udah. Pilih lokasi di mana, mau taruh di mana. Bebas taruhnya. Nah, sekarang coba Afifah sekarang bisa klik open folder ya. Jadi contoh nih, aku buka folder yang tadi. Misalkan aku buka apa nih? Aku clone, aku pengen clone apa nih? Contoh aku pengen clone projectku yang namanya Algo M4L4 ya di sini ya. Nah, aku pilih lokasi di mana. Contoh aku taruh di download aja ya. Oh, di dokumen. Algo mana? Algo Algorithmics. Nah, aku masukin ke folder test. Oke. Select. Cloning Git repository. Nah, cloning berarti itu maksudnya adalah kita melakukan cloning ya. Atau bahasa itu kita menarik. Nah, terus kita di sini bisa klik open aja. Nah, udah. Pas sudah di open, lihat nih teman-teman kalau yang terjadi. Maka tadi make sure kliknya di open. Kliknya tadi di open ya. Yang ini algo extension algo jangan lupa dimatiin dulu aja. Biar nggak kesulitan ya. Ini aku matiin dulu, bisa di close. Extension algo boleh di close dulu. Teman-teman terus buka Visual Studio Code lagi. Extension algo boleh di close dulu ya, kayak tadi aku bilang. Sebentar, ini aku muncul ini. Nah, ini jadi seperti ini teman-teman tampilannya.
Nah, terus kita bisa ke bagian ini tadi ya, source control. Terus kita klik namanya tadi apa? Contoh di sini aku pengen ngambil tadi, Ctrl Shift P, clone tadi, confirm GitHub, aku mau ngambil apa nih? Makanya tadi make sure udah diisi ya, misalnya aku mau ngambil M4 L4, masukin ke bagian dokumen, terus aku pengen dimasukin ke bagian algorithmics, masukin ke bagian tes nih contoh ya. Tes, di sini select, sorry, destination, tinggal klik aja teman-teman. Terus pilih klik open aja langsung. Nah, nanti dia tampilan seperti ini nih. Lihat, open. Nah, terus di sini contoh teman-teman, aku pengen nambahin sesuatu nih. Lihat ya, langsung ada tulisan M sekarang. Coba bisa gak dari teman-teman? Pakai readme dulu aja yang paling gampang. Jadi di cloning, teman-teman pastikan algo PSC dimatiin dulu. Nah, kayak punya Afifa tadi masih belum ada tuh. Coba bisa ke Afifa bisa buat file baru aja. Ke sini coba, ke sini. Terus klik file, klik plus di bagian extension di bagian kertas ini. Yang paling atas tuh, atas di atas kaca pembesar. Ini nih, ini. Aduh, apa namanya? Ini maksud aku. Ini share screen siapa ya? Afifa kan ya? Nah, itu dia. Ya, buka ke situ Afifa. Bisa buka. Nah, coba di enter Dharma. Terus klik Ctrl S coba. Coba kok di save. Ctrl S. Nah, lihat tuh ya, Dharma udah bener nih. Ada tulisan M. Nah, artinya apa? Ada modification di sini. Oke, good. Punya Dharma udah oke. Afifa gimana? Coba ini ya. Nah, terus klik ini. Klik. Nah, klik tombol tambah Afifa yang kiri. Nah, itu dia, yes. Apa misalkan test.md gitu aja, test.md, test.md, enter. Nah, coba ketikin sesuatu deh di situ deh, sesuatu aja, bebas apa aja. Ketik random aja coba. Lihat ya di sini ada namanya, nanti tulisannya ada M. Cuman Afifa karena Afifa masih tadi nggak buat read nih, gitu ya. Makanya di sini ada namanya upload ya. Itu buat kita mengupload file tersebut. Nah, terus kalau misalnya kita pengen menyimpan kemudian ada perubahan, sekarang boleh, sekarang nama lagi kita klik Ctrl Shift P lagi. Sekarang kita klik namanya push. Lihat ya, git push. Di sini aku nambahin ini contoh ya. Aku menambahkan ini. Ntar kita lihat nih, kira-kira tulisan ini masuk gak nih ke server tadi. Udah tinggal kalau ini namanya git push ya. Ctrl Shift P, push. Artinya mendorong. Lihat nih. Oke, yes deh boleh. Tinggal ditunggu aja teman-teman. Ctrl Shift P, push repository. Lihat di sini dia muter-muter, sedang melakukan synchronize di sini. Lihat ya, synchronize change. Nah, ini kita klik OK. Tunggu aja. Berarti kita ada lakuin namanya push ya. Nah, itu punyanya Dharma, saya udah punya Viva ya. Bisa dilakuin namanya push, teman-teman. Buat kita nge-push. Bisa diklik Ctrl Shift P lagi. Nah, contoh kayak gini nih. Nah, kita tinggal tambahin komit aja nih. Contoh di sini menambahkan, bisa ke bagian sini menambahkan baris. Kita klik komit. Yes. Nah, lihat ya, nanti ada tulisan menambahkan baris. Terus kita klik namanya C, changes. Oke. Jadi kalau sudah seperti ini, teman-teman, bisa dicek aja buat di bagian sini. Kira-kira udah muncul apa belum? Nah, ya di situ. Jadi klik commit aja. Yes. Nah, di situ ya coba kamu klik commit punyanya Dharma, klik commit. Klik tulisan commit. Open git log.
Oh, di sini kamu belum masukin username password ya? Oke, nanti yang buat username password mungkin nanti kita masukin lagi. Coba Afifah, klik bagian sini Afifah. Terus klik bagian commit. Kamu masukin dulu di pesannya di sini. Masukin pesannya di situ. Ini ada message, kamu ketikin apa aja. Commit. Oke, boleh. Klik commit, teman-teman. Coba klik commit. Save all and commit changes. Oke. Save all. Open git log. Oke, di sini sayangnya masih belum dimasukin gitnya ya, akun kita ya. Nanti di sini mungkin kita nanti masukin akun git ya, teman-teman ya. Mungkin nanti di next lesson ya. Mungkin karena kita hari ini ya, karena waktu juga teman-teman semua buat belajar kita hari ini. Oke, teman-teman mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Nanti di next tenang aja, teman-teman kita masih bertemu lagi dengan Git ya. At least kita udah tahu nih cara kita ngelakuin commit. Walaupun tadi dari teman-teman tadi udah bisa, tapi masih agak kendala tadi ini ya. Masalahnya kalau tadi di Rasya adalah di Mac-nya karena menggunakan MacBook dan juga kalau misalkan Arifah sama Dharma itu di ini ya di account ya karena masih belum login accountnya. Nanti mungkin bisa di login dulu accountnya. Mungkin di sini aku kasih beberapa tutorial ya cara masukin account Git. Bentar. Login, GitHub, account, gitu. Nah, di sini ada beberapa reference link, teman-teman, yang aku kirimin. Ini ntar bisa dicek aja, cuman tenang aja kalau misalkan nggak di ini juga nanti kita di next akan coba pelajarin lagi. Cuman kalau teman-teman bisa dari sekarang itu udah bagus banget. Gitu. Mungkin untuk belajar gitar ini sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Teman-teman dari Asifa, Rasya, Dharma? Nggak ada ya. Mungkin sebelum kita close seperti biasa, boleh dong aku mau dapat knowledge dari Dharma. Boleh dong di-share Dharma. Belajar hari ini gimana? Apa aja yang Dharma dapetin di pelajaran hari ini? Eh, jadi hari ini kita belajar tentang eh, pertama itu Git, GitHub. Ya, kita Ya, eh, coba untuk mengenal GitHub, habis itu disambungin juga ke Visual Studio Code. Jadi itu kayak eh, antara keduanya cadangannya. Kalau misalkan Visual Studio Code itu apa ya? Ya biar lebih ke ini. Kalau GitHub itu dia kita bisa share ke publik, habis itu bisa yes, dapat betul. komentar. Ya, Terus GitHub itu juga cocok untuk eh kayak web development, kalau habis itu yang lain-lain karena bisa dikerjain sama-sama. Nah, Visual ya. Studio Code itu kan sendiri pribadi. Yes, betul banget ya. Jadi betul banget sama saya Dharma. Jadi VS Code tuh buat kita pribadi ya, buat kita nulisin kode kita segala macam. Sementara GitHub itu buat kita sebagai repository lah. Sebenarnya kayak Google Drive, teman ya. Cuman bedanya di sini kita bisa lakukan kolaborasi ya. Misalkan dari Dharma mau kolaborasi sama Rasya sama Afifah, nah itu bisa jadi di GitHub ya. Jadi ntar bisa tarik datanya kayak tadi kita belajar namanya pull, clone, dan juga push ya kayak tadi ya. Oke, thank you Dharma udah bantu summarize. Mungkin untuk pelajaran hari ini sampai di sini aja, teman-teman semua ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman feel free buat tanya aku aja. Mungkin itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di kelas berikutnya, teman-teman semua. Thank you. Bye-bye. Sampai jumpa di lesson berikutnya. Thank you, teman-teman semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.